Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Hadi Suryanto. Saya dosen Universitas PGRI Adibuana. Saya pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang konsep dasar asesmen pembelajaran. Pengertian, pengukuran, penilaian, dan tes. Pengertian asesmen pembelajaran. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan sekolah. Pelaksanaan asesmen pembelajaran yang terkait dengan keputusan tentang siswa adalah termasuk bagaimana guru mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana guru menempatkan siswa pada program-program pembelajaran yang berbeda, tingkatan tugas-tugas untuk siswa yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, bimbingan dan penyuluhan, dan saran untuk studi lanjut. Pelaksanaan asesmen yang terkait dengan keputusan tentang kurikulum dan program sekolah termasuk pengambilan keputusan tentang efektivitas program dan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan pengajaran remedial teaching. Pelaksanaan asesmen yang terkait dengan keputusan untuk kebijakan pendidikan meliputi kebijakan di tingkat sekolah, kabupaten, maupun nasional. Pembahasan tentang kompetensi untuk melakukan asesmen tentang siswa akan meliputi bagaimana guru mengoleksi semua informasi untuk membantu siswa dalam mencapai target pembelajaran dengan berbagai teknik asesmen, baik teknik yang bersifat formal maupun non formal, seperti teknik paper and pencil test, unjuk kerja siswa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas-tugas di laboratorium, maupun keaktifan diskusi selama proses pembelajaran.
Asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran, guru akan dihadapkan pada 3 istilah yang sering dikacaukan pengertiannya, atau bahkan sering pula digunakan secara bersamaan, yaitu istilah pengukuran, penilaian, dan tes. Pengukuran. Secara sederhana, pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Alat untuk melakukan pengukuran ini dapat berupa alat ukur standar seperti meter, kilometer, liter, dan sebagainya, termasuk ukuran-ukuran subjektif yang bersifat relatif seperti depa, jengkal, atau sebentar lagi, dan lain sebagainya. Dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang hasilnya berupa angka-angka yang mencerminkan capaian dan proses serta hasil belajar tersebut. Angka 50, 75, atau 175 yang diperoleh dari hasil pengukuran proses dan hasil pembelajaran tersebut bersifat kuantitatif dan belum dapat memberikan makna apapun karena belum menyatakan tingkat kualitas dari apa yang diukur. Angka hasil pengukuran ini biasanya disebut dengan skor mentah. Angka hasil pengukuran baru mempunyai makna bila dibandingkan dengan kriteria atau patokan tertentu. Itu tadi penjelasan tentang pengukuran. Sekarang kita bahas tentang evaluasi. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran. Kriteria ini dapat berupa proses, kemampuan minimal yang dipersyaratkan,
mensyaratkan atau batas keberhasilan, dapat pula berupa kemampuan rata-rata, unjuk kerja kelompok, dan berbagai patokan yang lain. Kriteria yang berupa batas kriteria minimal yang telah ditetapkan sebelum pengukuran dan bersifat mutlak disebut dengan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria atau disingkat PAP atau PAK. Sedang kriteria yang ditentukan setelah kegiatan pengukuran dilakukan dan didasarkan pada keadaan kelompok dan bersifat relatif disebut dengan penilaian acuan normal atau penilaian acuan relatif atau PAN PAR. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran di samping alat ukur yang lain. Dalam melaksanakan proses asesmen pembelajaran, guru selalu berhadapan dengan konsep-konsep evaluasi, pengukuran, dan tes yang dalam penerapannya sering dilakukan secara simultan. Waktu pelaksanaan asesmen, guru pasti telah menciptakan alat ukur berupa tes maupun non-tes seperti soal-soal ujian, observasi, proses pembelajaran, dan sebagainya. Melakukan pengukuran yaitu mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan siswa sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang dipersyaratkan. Kemudian membandingkan angka tersebut dengan kriteria tertentu yang berupa batas penguasaan minimum atau berupa kemampuan umum kelompok, sehingga muncullah nilai yang mencerminkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Melakukan asesmen selalu diawali dengan menyusun tes atau non-tes sebagai alat ukur. Hasil pengukuran berupa angka bersifat kuantitatif belum bermakna
bila tidak dilanjutkan dengan proses penilaian dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria tertentu sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Sebaliknya, penilaian atau penentuan kualitas tidak dapat dilaksanakan tanpa diketahui dengan proses pengukuran. Asesmen pembelajaran adalah proses mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen pembelajaran bermanfaat untuk 1. Memberi penjelasan secara lengkap tentang target pembelajaran yang dapat dijelaskan sebelum pendidik melakukan asesmen terhadap siswanya. Terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan siswa, informasi yang dibutuhkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan performa siswa. Pengetahuan, keterampilan, dan performa siswa yang dibutuhkan dalam pembelajaran disebut dengan target atau hasil belajar. Memilih teknik asesmen untuk kebutuhan masing-masing siswa, bila mungkin guru dapat menggunakan beberapa indikator keberhasilan untuk setiap target pembelajaran. Masing-masing target pembelajaran memerlukan pemilihan teknik asesmen yang berbeda. Misalnya, untuk dapat melakukan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dalam matematika tentu akan sangat berbeda dengan kemampuan membaca atau mendengarkan, dan berbeda pula untuk pemecahan masalah IPS yang memerlukan diskusi. Manfaat asesmen pembelajaran yang ketiga yaitu memilih teknik asesmen untuk setiap target pembelajaran. Pemilihan teknik asesmen harus didasarkan pada kebutuhan praktis di lapangan dan efisien. Selanjutnya adalah tujuan asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga tujuan asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi dengan berbagai teknik sebagai bahan pertimbangan penentuan tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar. Oleh karenanya, asesmen hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang cermat. Kedua, asesmen harus didasarkan pada tujuan pembelajaran secara utuh dan memiliki kepastian
kriteria keberhasilan, baik kriteria dari keberhasilan proses belajar yang dilakukan siswa ataupun kriteria keberhasilan dari kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik serta keberhasilan program pembelajaran secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk memperoleh hasil asesmen yang maksimal yang dapat menggambarkan proses dan hasil yang sesungguhnya, asesmen dilakukan sepanjang kegiatan pengajaran ditujukan untuk memotivasi dan mengembangkan kegiatan belajar anak, kemampuan mengajar guru, dan untuk kepentingan penyempurnaan program pengajaran. Keempat, terkait dengan evaluasi, asesmen pada dasarnya merupakan alat, the mean, dan bukan merupakan tujuan, the end. Sehingga asesmen merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan, serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Dalam pelaksanaannya, asesmen pembelajaran merupakan kegiatan yang terkait dengan pengukuran dan menilai aspek psikis yang berupa proses dan hasil belajar yang bersifat abstrak. Karena itu, asesmen hendaknya dilakukan dengan cermat dan penuh perhitungan, termasuk memperhatikan berbagai keterbatasan sebagai berikut. A. Untuk pengukuran suatu konstruk, khususnya konstruk psikologis yang bersifat abstrak, tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diberlakukan dan diterima secara universal, termasuk dalam kegiatan asesmen yang bertujuan untuk mengukur proses pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap seperangkat materi yang dipersyaratkan. Maka dalam pelaksanaannya harus digunakan bermacam pendekatan untuk tujuan yang berbeda dan dilakukan dalam berbagai kesempatan sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. B. Pengukuran aspek psikologis termasuk pengukuran proses dan hasil pembelajaran pada umumnya dikembangkan berdasar atas sampel tingkah laku yang terbatas, sehingga untuk menjadi sumber informasi yang akurat, asesmen dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dilakukan dengan cermat, dengan memperhatikan perolehan sampel yang memadai dari domain tingkah laku dalam pengembangan prosedur dan alat ukur yang baik. C. Perlu dipahami bahwa hasil pengukuran dan nilai yang diperoleh selama asesmen proses dan hasil belajar mengandung kekeliruan. Angka yang
diperoleh sebagai hasil pengukuran dengan menggunakan tes atau non-tes berupa true score plus error untuk kegiatan pengukuran. Dalam prosedur asesmen yang baik harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil kekeliruan atau error. Kesalahan dalam proses asesmen dapat bersumber dari alat ukur, dari gejala yang diukur, maupun interpretasi terhadap hasil pengukuran tersebut. D. Pendefinisian suatu satuan yang menyangkut kualitas atau kemampuan psikologis pada skala pengukuran merupakan masalah yang cukup pelik, mengingat bahwa kenyataan hasil belajar merupakan suatu kualitas pemahaman siswa terhadap materi, sedang dalam pelaksanaan tes pengukuran hasil belajar, pengajar diharuskan memberikan kuantitas yang berupa angka-angka pada kualitas dari suatu gejala yang bersifat abstrak. E. Konstruksi psikologis termasuk proses dan hasil pembelajaran tidak dapat didefinisikan secara tunggal atau berdiri sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan konstruk yang lain. Dengan demikian, dalam pelaksanaan evaluasi diperlukan adanya kesungguhan dan kecermatan yang tinggi sehingga berbagai keterbatasan tersebut dapat dikurangi. Berikut hubungan antara evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes. Ini diagram hubungan antara evaluasi, asesmen, pengukuran, dan tes. Asesmen, dalam pelaksanaan asesmen dilakukan tes dan kegiatan non-tes. Ini disebut proses skala kuantitatif dan kualitatif. Setelah itu dilakukan klasifikasi atau pengukuran. Selanjutnya, skor hasil pengukuran dikombinasikan dengan penggunaan berbagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang prestasi peserta didik. Nah, ini fungsi, tujuan, dan prinsip asesmen. Pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi dasar mencakup beberapa hal, yaitu 1. Standar kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan dalam setiap mata pelajaran yang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam perencanaan, metodologi, dan pengelolaan penilaian. Kedua, kompetensi dasar adalah kemampuan minimal dalam rangka mata pelajaran yang harus dimiliki lulusan. Ketiga, rencana penilaian, jadwal kegiatan penilaian dalam satu semester dikembangkan bersamaan dengan pengembangan silabus. Keempat, proses penilaian, pemilihan dan pengembangan teknik penilaian, sistem pencatatan dan pengelolaan proses. Dan kelima, proses implikasi menggunakan berbagai teknik penilaian.
Berdasarkan pedoman penilaian kelas untuk sekolah dan madrasah yang dikeluarkan oleh Balitbangda Depdiknas 2016, dinyatakan bahwa salah satu penilaian internal yang disyaratkan adalah penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh pendidik, dan tujuan untuk menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan akhir pembelajaran. Penilaian hasil belajar ini dilakukan oleh guru untuk memantau proses kemajuan perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian juga dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran. Penilaian kelas. Penilaian kelas pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan pendidik yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Pengumpulan data dengan prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator yang akan dinilai atau disebut asesmen. Dari proses asesmen ini, pendidik akan memperoleh potret atau profil kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar kompetensi dan kompetensi standar yang dirumuskan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP masing-masing sekolah. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti untuk menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik seperti penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian sikap, penilaian tertulis paper and pencil test, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja peserta didik atau portofolio, dan penilaian diri self assessment. Sebagai pendidik, Anda harus dapat mengupayakan agar proses penilaian hasil belajar yang Anda lakukan, baik secara formal maupun informal, dapat dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Hal ini penting diperhatikan sehingga memungkinkan peserta didik secara optimal dapat mengaktualisasikan apa saja yang sudah difahami dan apa yang telah mampu dikerjakan. Penilaian kelas mempunyai beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh model asesmen lain.
Dalam asesmen berbasis kelas, pengumpulan data sebagai informasi kemajuan belajar baik formal maupun informal harus selalu dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Hal ini mungkin adanya kesempatan yang terbaik bagi siswa untuk menunjukkan apa yang dipahami dan mampu dikerjakan. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik tidak untuk dibandingkan dengan hasil belajar siswa lain ataupun prestasi kelompok, tetapi dengan prestasi atau kemampuan yang dimiliki sebelumnya atau dengan kompetensi yang dipersyaratkan, sehingga dengan demikian siswa tidak terdiskriminasi dalam klasifikasi lulus atau tidak lulus, pintar atau bodoh, bisa masuk ranking berapa dan sebagainya, tetapi lebih diarahkan pada fungsi motivasi dan bantuan agar siswa dapat mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Pengumpulan informasi dalam asesmen berbasis kelas ini harus dilakukan dengan menggunakan variasi cara, dilakukan secara berkesinambungan sehingga gambaran kemampuan siswa dapat lebih lengkap terdeteksi dan terpotret secara akurat. Dalam pelaksanaannya, siswa tidak sekedar dilatih memilih jawaban yang tersedia, tetapi lebih dituntut untuk dapat mengeksplorasi dan memotivasi diri untuk mengerahkan potensinya dalam menanggapi dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan caranya sendiri dan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Proses pengumpulan informasi untuk dapat menentukan ada tidaknya kemajuan belajar yang dicapai siswa dan perlu tidaknya siswa diberikan bantuan secara terencana, bertahap, dan berkesinambungan, sehingga dengan demikian siswa diberi kesempatan memperbaiki prestasi belajarnya dengan pemberian bantuan dan bimbingan yang sesuai. Penilaian tidak hanya dilaksanakan setelah proses belajar mengajar, tetapi dapat dilaksanakan ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung, atau penilaian proses. Hasil kerja atau karya siswa yang berbentuk dua dimensi yang dapat dikumpulkan dalam portofolio dan yang berbentuk tiga dimensi atau produk terutama dihasilkan melalui proses belajar mengajar. Karya tersebut dapat juga bersumber atau berasal dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sekolah, kegiatan OSIS, kegiatan lomba antar sekolah, bahkan kegiatan hobi pribadi. Dengan demikian, penilaian kelas mengurangi dikotomi antara proses belajar mengajar dan kegiatan penilaian, serta antara kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kriteria penilaian karya siswa dapat dibahas, dikompromikan antara guru
dengan para siswa sebelum karya itu mulai dikerjakan. Dengan demikian, siswa mengetahui kriteria yang akan digunakan dalam penilaian agar berusaha mencapai harapan expectation standar yang dituntut guru dan mendorong siswa untuk mengarahkan karya-karyanya sesuai dengan kriteria yang telah disepakati. Selanjutnya, tujuan asesmen berbasis kelas. Secara rinci, tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Dengan melakukan asesmen berbasis kelas ini, pendidik dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat mencapai tingkat pencapaian kompetensi yang dipersyaratkan, baik selama mengikuti pembelajaran dan setelah proses pembelajaran berlangsung. B. Saat melaksanakan asesmen, sebagai pendidik juga akan bisa langsung memberikan umpan balik kepada peserta didik, sehingga tidak perlu lagi menunda atau menunggu ulangan semester untuk bisa mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. C. Dalam asesmen berbasis kelas ini, Anda juga secara terus-menerus dapat melakukan pemantauan kemajuan belajar yang dicapai setiap peserta didik. Sekaligus Anda dapat mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga secara tepat dan menentukan siswa mana yang perlu pengayaan dan siswa yang perlu pembelajaran remedial untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. D. Hasil pemantauan kemajuan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan terus-menerus tersebut juga dapat dipakai sebagai umpan balik bagi Anda untuk memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan materi dan juga kebutuhan siswa. E. Hasil-hasil pemantauan tersebut kemudian dapat Anda jadikan sebagai landasan untuk memilih alternatif, jenis, dan model penilaian mana yang tepat untuk digunakan pada materi tertentu dan pada mata pelajaran tertentu yang sudah barang tentu akan berbeda. Anda sebagai pendidik yang tahu persis pertimbangan pemilihannya. F. Hasil dari asesmen ini dapat pula memberikan informasi kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Tidak perlu menunggu akhir semester atau akhir tahun. Komunikasi antara pendidik, orang tua, dan komite harus dijalin dan dilakukan terus-menerus sesuai kebutuhan. Fungsi asesmen berbasis kelas.
Secara rinci, fungsi dari penilaian kelas dapat dijelaskan sebagai berikut. Dignas 2006. A. Kalau tujuan pembelajaran adalah pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar, maka penilaian kelas ini dapat menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. B. Asesmen berbasis kelas dapat berfungsi pula sebagai landasan pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Dalam hal ini terkait erat dengan peran guru sebagai pendidik sekaligus pembimbing. Sejalan dengan tujuan asesmen yang telah dikemukakan di atas, maka salah satu fungsi asesmen berbasis kelas ini adalah menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah siswa perlu mengikuti remedial atau justru memerlukan program pengayaan. Yang D, dengan demikian asesmen juga akan berfungsi sebagai upaya pendidik untuk dapat menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang telah dilakukan ataupun yang sedang berlangsung. Temuan ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan langkah perbaikan proses pembelajaran berikutnya guna meningkatkan capaian hasil belajar. Dan yang E, kesemuanya dapat dipakai sebagai kontrol bagi guru sebagai pendidik dan semua stakeholder pendidikan dalam lingkup sekolah tentang gambaran kemajuan perkembangan proses dan hasil belajar peserta didik. Cakupan jenis teknik asesmen pembelajaran. 1. Cakupan ranah asesmen. Cakupan asesmen terkait dengan ranah hasil belajar dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP yang diberlakukan. Hal ini merupakan penjabaran dari struktur isi dan standar kompetensi lulusan. Di dalamnya memuat kompetensi secara utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran. Muatan dari standar isi pendidikan adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Umumnya, tujuan pembelajaran mengikuti pengklasifikasian hasil belajar yang dilakukan oleh Bloom pada tahun 1956, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Benjamin Bloom tahun 1956 mengelompokkan kemampuan manusia ke dalam dua ranah domain, yaitu ranah kognitif dan ranah non-kognitif. Ranah kognitif
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ranah afektif dan ranah psikomotor. Setiap ranah diklasifikasikan secara berjenjang, mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. A. Ranah kognitif. Dalam hubungannya dengan satuan pembelajaran, ranah kognitif memegang tempat utama, terutama dalam tujuan pengajaran di SD, SMP, dan SMU. Aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang, yaitu aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan penilaian. 1. Pengetahuan atau knowledge. Dalam jenjang ini, seseorang dituntut dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta, atau istilah tanpa harus dimengerti atau dapat menggunakannya. Kata-kata operasional yang digunakan yaitu mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, mendaftarkan, menjodohkan, menyebutkan, menyatakan, dan mereproduksi. 2. Pemahaman atau comprehension. Kemampuan ini menuntut siswa memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkannya dengan hal-hal lain. Kemampuan ini dijabarkan menjadi 3, yaitu menerjemahkan, menginterpretasikan, dan mengekstrapolasi. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain memperhitungkan, memperkirakan, menduga, menyimpulkan, membedakan, menentukan, mengisi, dan menarik kesimpulan. Ketiga, penerapan application adalah jenjang kognitif yang menuntut kesanggupan menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode prinsip-prinsip, serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain mengubah, menghitung, mendemonstrasikan, menemukan, memanipulasikan, menghubungkan, menunjukkan, memecahkan, dan menggunakan. Yang keempat, analisis. Analisis adalah tingkat kemampuan yang menuntut seseorang untuk dapat menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu A. Analisis unsur, B. Analisis hubungan, C. Analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Kata-kata operasional yang umumnya digunakan antara lain memperinci, mengilustrasikan, menyimpulkan, menghubungkan, memilih, dan memisahkan.
Kelima, sintesis atau sintesis. Jenjang ini menuntut seseorang untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana atau mekanisme. Kata operasional yang digunakan terdiri dari mengkategorikan, memodifikasikan, merekonstruksikan, mengorganisasikan, menyusun, membuat desain, menciptakan, menulis, dan menceritakan. Yang keenam, evaluasi, evaluation adalah jenjang yang menuntut seseorang untuk dapat menilai suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. Hal penting dalam evaluasi ialah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga siswa mampu mengembangkan kriteria, standar atau ukuran untuk mengevaluasi sesuatu. Kata-kata operasional yang dapat digunakan antara lain menafsirkan, menentukan, menduga, mempertimbangkan, membenarkan, dan mengkritik. B. Ranah afektif. Secara umum, ranah afektif diartikan sebagai internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah yang terjadi bila individu menjadi sadar tentang nilai yang diterima dan kemudian mengambil sikap sehingga kemudian menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah lakunya. Jenjang kemampuan dalam ranah afektif yaitu 1. Menerima, receiving. Diharapkan siswa peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Kepekaan ini diawali dengan menyadari kemampuan untuk menerima dan memperhatikan. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain menanyakan, memilih, mendeskripsikan, memberikan, mengikuti, menyebutkan. 2. Menjawab, responding. Siswa tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara. Penekanannya pada kemampuan siswa untuk menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain menjawab, membantu, melakukan, membaca, melaporkan, mendiskusikan, dan menceritakan. Ketiga, menilai, following. Diharapkan siswa dapat menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu dengan cukup konsisten. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain melengkapi, menerapkan, membentuk, mengusulkan, mengambil bagian, memilih, dan mengikuti. 4. Organisasi, organization. Tingkat ini berhubungan dengan menyatukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan, memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. Kata-kata operasional yang digunakan antara lain mengubah, mengatur, menggabungkan, membandingkan, mempertahankan,
mengeneralisasikan dan memodifikasikan. C. Ranah psikomotor berkait dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Perubahan pola gerakan memakan waktu sekurang-kurangnya 30 menit. Kata operasional untuk aspek psikomotor harus menunjuk pada aktualisasi kata-kata yang dapat diamati yang meliputi 1. Muscular on motor skill adalah mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. 2. Memanipulation of material or object atau mereparasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Yang ketiga, neuromuscular coordination, mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Evaluasi terhadap ranah-ranah yang dikemukakan Bloom memiliki prosedur tes memiliki beberapa kelebihan di samping juga memiliki banyak kekurangan. Seperti 1. Setiap soal yang digunakan dalam suatu tes umumnya mempunyai jawaban tunggal. 2. Tes hanya berfokus pada skor dan tidak berfokus pada bagaimana siswa memperoleh jawaban. 3. Tes mengandalkan pembelajaran di kelas. 4. Tes kurang mampu mengungkapkan bagaimana sikap berpikir. Kadang-kadang tes tidak mampu menggambarkan prestasi sebenarnya dari siswa. Dan 6. Tes tidak mampu mengukur semua aspek belajar. Berkaitan dengan kegiatan asesmen, perlu dipahami implikasi dari penerapan standar kompetensi pada proses penilaian yang dilakukan oleh guru, baik yang bersifat formatif maupun sumatif, harus menggunakan acuan kriteria. Untuk itu, dalam menerapkan standar kompetensi, harus dikembangkan penilaian berkelanjutan, Continue Authentic Assessment, yang menjamin pencapaian dan penguasaan kompetensi. Guru diberikan kebebasan merancang pembelajarannya dan melakukan penilaian atau assessment terhadap prestasi siswa, termasuk di dalamnya merancang sistem pengujiannya. Tingkatan domain kognitif. Tingkat 1, pengetahuan. Pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, rumus, teori, dan kesimpulan. Contoh kegiatan belajar: mengungkapkan arti, menamakan, membuat daftar, menentukan lokasi, mendeskripsikan sesuatu, menceritakan apa yang terjadi, menguraikan apa yang terjadi. 2. Pemahaman, pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, dan antar data, hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Contoh kegiatan belajar: mengungkapkan gagasan, garis miring pendapat dengan kata-kata sendiri, membedakan, membandingkan, menginterpretasi data, mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri, menjelaskan gagasan pokok, menceritakan kembali,
dengan kata-kata sendiri. 3. Aplikasi. Menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan belajar: menghitung kebutuhan, melakukan percobaan, membuat peta, membuat model, merancang strategi. 4. Analisis. Arti menentukan bagian-bagian dari suatu masalah, menyelesaikan atau gagasan, dan menunjukkan hubungan antar bagian tersebut. Contoh kegiatan belajar: mengidentifikasi faktor penyebab, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan untuk memperoleh informasi, membuat grafik, dan mengkaji ulang. Sintetis artinya menggabungkan berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau konsep, atau merangkai berbagai gagasan menjadi satu hal yang baru. Contoh kegiatan belajar: membuat desain, mengarang, komposisi lagu, menemukan solusi masalah, memprediksi, merancang model mobil-mobilan serta pesawat sederhana, menciptakan produk baru. Evaluasi. Yang keenam, evaluasi: mempertimbangkan dan menilai benar salah, baik buruk, bermanfaat, tak bermanfaat. Contoh kegiatan belajar: mempertahankan pendapat, beradu argumen, memilih solusi yang lebih baik, menyusun kriteria penilaian, menyarankan perubahan, menulis laporan, membahas suatu kasus, menyarankan strategi baru. Tingkatan domain afektif. Tingkat pertama, penerimaan, receiving. Kepekaan atau keinginan menerima atau memperhatikan terhadap fenomena dan stimuli, atau menunjukkan perhatian yang terkontrol dan terseleksi. Contoh kegiatan belajar: sering mendengarkan musik, senang membaca puisi, senang mengerjakan soal matematika, ingin menonton sesuatu, senang membaca cerita, senang menyanyi lagu. Responsi atau responding artinya menunjukkan perhatian aktif, melakukan sesuatu dengan atau tentang fenomena, setuju, ingin, puas, merespon atau menanggapi. Contoh kegiatan belajar: mentaati aturan, mengerjakan tugas, mengungkapkan perasaan, menanggapi pendapat, meminta maaf atas kesalahan, mendamaikan orang yang bertengkar, menunjukkan empati, menulis puisi, melakukan renungan, melakukan introspeksi. 3. Acuan nilai, value. Artinya menunjukkan konsistensi perilaku yang mengandung nilai, termotivasi berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang pasti. Tingkatan menerima, lebih menyukai, dan menunjukkan komitmen terhadap suatu nilai. Contoh kegiatan belajar: mengapresiasi seni, menghargai peran, menunjukkan keprihatinan, menunjukkan alasan, perasaan jengkel, mengoleksi kaset lagu, novel, atau barang antik, melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup, menunjukkan simpati kepada korban pelanggaran HAM, menjelaskan alasan, senang membaca novel. 4. Organisasi. Artinya mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke dalam satu sistem, menentukan saling hubungan antar nilai, menetapkan suatu nilai yang dominan dan diterima di mana-mana. Tingkatan konseptualisasi suatu nilai dan organisasi suatu nilai. Contoh kegiatan belajar:
bertanggung jawab terhadap perilaku, menerima kelebihan dan kekurangan pribadi, membuat rencana hidup masa depan, merefleksi pengalaman dalam hal tertentu, membahas cara melestarikan lingkungan hidup, merenungkan makna ayat kitab suci bagi kehidupan. 4. Karakteristik atau menjadi karakter. Suatu nilai atau sistem nilai telah menjadi karakter. Nilai tertentu telah mendapat tempat dalam hierarki nilai individu, di organisasi secara konsisten, dan telah mampu mengontrol tingkah laku individu. Contoh kegiatan belajar, rajin, tepat waktu, berdisiplin diri, mandiri dalam bekerja secara independen, objektif dalam memecahkan masalah, mempertahankan pola hidup sehat, menilai masih ada fasilitas umum dan mengajukan saran perbaikan, menyarankan pemecahan masalah HAM, menilai kebiasaan konsumsi, dan mendiskusikan cara-cara menyelesaikan konflik antar teman. Tingkatan domain psikomotor. Tingkat gerakan refleks. Gerakan refleks adalah basis semua perilaku bergerak, responsi terhadap stimulus tanpa sadar, misalkan melompat, menunduk, berjalan, menggerakkan leher dan kepala, menggenggam. Contoh kegiatan belajar: mengupas mangga dengan pisau, memotong dahan bunga, menampilkan ekspresi yang berbeda, meniru gerakan polisi lalu lintas, juru parkir, meniru gerakan daun sebagai tumbuhan yang diterpa angin. 2. Gerakan dasar, basic fundamental movement. Gerakan ini muncul tanpa latihan tapi dapat diperhalus melalui praktek. Gerakan ini terpola dan dapat ditebak. Contoh kegiatan belajar: contoh gerakan tak berpindah, bergoyang, membungkuk, merentang, mendorong, menarik, memeluk, berputar. Contoh gerakan berpindah: merangkak, maju perlahan-lahan, meluncur, berjalan, berlari, meloncat-loncat, berputar, mengitari, dan memanjat. Contoh gerakan manipulasi: menyusun balok atau blok, menggunting, menggambar dengan krayon, memegang dan melepas objek, blok atau mainan, keterampilan gerak tangan dan jari, mainkan bola, menggambar. 3. Gerakan persepsi, perceptual abilities. Gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual. Contoh kegiatan belajar: menangkap bola, mendabrik bola, melompat dari satu patok ke patok yang lain dengan satu kali sambil menjaga keseimbangan, memilih satu objek kecil dari sekelompok objek yang ukurannya bervariasi, membaca, melihat terbangnya bola pingpong, melihat gerak pendulum, menggambar simbol geometri, menulis alfabet, mengulangi pola gerak tarian, memukul bola tenis, pingpong, membedakan bunyi beragam alat musik, membedakan suara berbagai binatang, mengulangi ritme lagu yang pernah didengar, membedakan berbagai tekstur dengan meraba. 4. Gerakan kemampuan fisik, physical abilities. Gerak lebih efisien, berkembang melalui kematangan dan belajar. Contoh kegiatan belajar: menggerakkan otot atau sekelompok otot selama waktu tertentu, berlari jauh, mengangkat beban, menarik, mendorong, melakukan push up, kegiatan memperkuat lengan, kaki, dan perut, menarik,
melakukan gerak pesenam pemain biola dan pemain bola. Kelima, gerakan terampil, skilled movement, dapat mengontrol berbagai tingkatan gerak terampil, tangkas, cekatan melalui gerakan yang sulit dan rumit atau kompleks. Contoh kegiatan belajar: melakukan gerakan terampil berbagai cabang olahraga, menari, berdansa, membuat kerajinan tangan, menggergaji, mengetik, bermain piano, memanah, skating, melakukan gerak akrobatik, melakukan koprol yang sulit. Keenam, gerakan indah dan kreatif, non-discursive communication, mengkomunikasikan perasaan melalui gerak estetik, gerakan-gerakan terampil yang efisien dan indah, gerak kreatif, gerakan-gerakan pada tingkat tertinggi untuk mengkomunikasikan peran. Contoh kegiatan belajar: kerja seni yang bermutu, membuat patung, melukis, menari balet, melakukan senam tingkat tinggi, bermain drama atau acting, keterampilan olahraga tingkat tinggi. 2. Asesmen sebagai dasar evaluasi. Skor yang diperoleh sebagai hasil pengukuran hasil belajar dalam melaksanakan asesmen seringkali belum bisa memberikan makna secara optimal sebelum diberikan kualitas dengan membandingkan skor hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Kriteria atau pendekatan dalam evaluasi hasil belajar dapat berupa kriteria yang bersifat mutlak, kriteria relatif, dan kriteria performance. Meskipun dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi ditegaskan penggunaan acuan kriteria tidaklah salah bila Anda sebagai pendidik mengetahui juga kriteria yang lain. A. Penilaian acuan patokan atau penilaian acuan kriteria, PAP atau PAK. Penilaian acuan patokan didasarkan pada kriteria baku atau mutlak, yaitu kriteria yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan ujian dengan menetapkan batas lulus atau minimum passing level. Dengan pendekatan ini, begitu koreksi dilakukan, pengajar segera dapat mengambil keputusan lulus atau tidak lulus serta nilai yang diperoleh. B. Penilaian acuan normal atau penilaian acuan relatif, PAN-BAR. Penilaian acuan normal didasarkan pada kriteria relatif, yakni pada kemampuan kelompok pada umumnya sehingga lulus dan tidaknya peserta uji yang ditunjukkan dengan kategori nilai A, B, C bergerak dalam batas yang relatif. Pada prinsipnya, pendekatan norma menggunakan hukum yang ada pada kurva normal yang dibentuk dengan mengikutsertakan semua skor hasil pengukuran yang diperoleh. Penentuan prestasi dan kedudukan siswa didasarkan pada min, rata atau standar deviasi, simpangan baku dari keseluruhan skor yang diperoleh sekelompok mahasiswa sehingga penilaian dan penetapan kriteria baru dapat ditetapkan setelah koreksi selesai dilakukan. C. Penilaian dengan pendekatan performance.
Pendekatan ini didasarkan pada performasi mahasiswa sebelumnya, sehingga lebih diarahkan kepada pembinaan kemajuan belajar dari waktu ke waktu. Untuk itu, sangat diperlukan informasi tentang kemampuan awal siswa serta potensi dasar yang dimiliki. Pendekatan ini sangat cocok untuk pelaksanaan pengajaran remedial atau untuk latihan keterampilan tertentu, di mana dalam kegiatan semacam ini kemajuan anak dari waktu ke waktu sangat perlu untuk diikuti dan dipantau secara teliti. Jenis-jenis evaluasi. Ada bermacam jenis evaluasi yang secara garis besar setidaknya dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu evaluasi formatif, yakni penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap pokok bahasan tertentu. Misalnya, dari evaluasi formatif dapat dipakai sebagai umpan balik bagi pengajar mengenai proses pengajaran. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir suatu program tertentu, catur bulan, semester, atau tahun ajaran. Tujuannya untuk melihat prestasi yang dicapai peserta didik selama program, yang secara lebih khusus hasilnya akan merupakan nilai yang tertulis dalam rapot dan penentuan kenaikan kelas. Evaluasi diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan untuk melihat kelemahan siswa dan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebabnya. Dilakukan untuk keperluan memberikan bimbingan belajar dan pengajaran remedial, sehingga aspek yang dinilai meliputi kemampuan belajar, aspek-aspek yang melatar belakangi kesulitan belajar yang dialami, serta berbagai kondisi khusus siswa. Evaluasi penempatan, placement, yaitu penilaian yang ditujukan untuk menetapkan siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Misalnya dalam pemilihan jurusan atau menempatkan anak pada kerja kelompok dan pemilihan kegiatan tambahan. Aspek yang dinilai meliputi bakat, minat, kesanggupan, kondisi fisik, kemampuan dasar, keterampilan, dan aspek khusus yang berhubungan dengan proses pengajaran. Evaluasi seleksi, yaitu penilaian yang ditujukan untuk menyaring atau memilih orang yang paling tepat pada kedudukan atau posisi tertentu. Evaluasi ini dilakukan kapan saja diperlukan. Aspek yang dinilai dapat beraneka ragam, disesuaikan dengan tujuan seleksi. Sebab tujuannya adalah memilih calon untuk posisi tertentu. Karena itu, analisis dari evaluasi ini biasanya menggunakan kriteria yang bersifat relatif atau berdasar norma kelompok. Pelaksanaan asesmen dan penilaian hasil belajar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 PP Nomor 19/2005
penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan 3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian oleh pendidik digunakan untuk 1. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik, 2. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan 3. Perbaikan proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar ini berlaku untuk mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Untuk dapat mengikuti ujian madrasah atau sekolah, peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok pada mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan, akuntabel, dan diadakan sekurang-kurangnya 1 kali dan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 1. A. Pemetaan mutu program dan garis miring atau satuan pendidikan. B. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. C. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan garis miring atau satuan pendidikan. Dan D. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lima, teknik asesmen. Dilihat dari tekniknya, asesmen proses dan hasil belajar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu dengan teknik tes dan non-tes. Namun pada umumnya pengajar lebih banyak menggunakan tes sebagai alat ukur dengan rasional bahwa tingkat objektivitas evaluasi lebih terjamin. Hal ini tidak sepenuhnya benar. A. Teknik tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan oleh
orang yang dites dan berdasarkan hasil menunaikan tugas-tugas tersebut akan dapat ditarik kesimpulan tentang aspek tertentu pada orang tersebut. Tes sebagai alat ukur sangat banyak macamnya dan luas penggunaannya. B. Teknik non-tes dapat dilakukan dengan observasi baik secara langsung maupun tidak langsung, angket ataupun wawancara. Dapat pula dilakukan dengan sosiometri. Teknik non-tes digunakan sebagai pelengkap dan digunakan sebagai pertimbangan tambahan dalam pengambilan keputusan penentuan kualitas hasil belajar. Teknik ini dapat bersifat lebih menyeluruh pada semua aspek kehidupan anak. Dalam KPK, teknik non-tes disarankan untuk banyak digunakan. Terima kasih telah mendengarkan kami, dan itu penjelasan saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami agar terus berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.